Saudara jemaat GKO Sola Gracia, pemuda dan anak-anak, sebelum kita tidur pada malam ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tema yang telah terpilih buat kita renungkan pada malam ini adalah bahwa Yesus mengasihi dan melayani orang banyak. Konteks ini setelah Yesus dengar berita Yohanes Pembaptis dipenggal, dia mau menyendiri, tapi orang banyak justru mengikuti dia. Dalam ayat ini Yesus mengasihi dan melayani orang banyak. Matius 14 ayat yang ke-14. Kasih Yesus dimulai dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kata dipenuhi dengan belas kasihan adalah bukan kasih yang bersifat basa-basi, tapi sakit rasanya ketika dia melihat orang banyak itu. Pelayanan Yesus tidak dimulai dari program, jadwal atau khotbah, tetapi dimulai dari hati yang sangat dalam. Kalau hati kita tidak tergerak melihat orang susah, pelayan kita cuma jadi rutinitas atau formalitas saja. Yesus lihat orang banyak, dia lihat wajah, nama, luka mereka masing-masing. Maka tergeraklah hatinya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, kapan terakhir kali hati kita tergerak melihat tetangga, teman, jemaat yang sangat membutuhkan. Melalui kasih itulah melihat kebutuhan, bukan mencari kenyamanan. Dalam ayat 14 ia melihat orang banyak itu, padahal sebenarnya dia mau istirahat. Karena Yesus capek dan dia butuh sepi sementara, tapi waktu ia melihat orang banyak itu, dia batalkan niatnya itu untuk istirahat. Hal yang perlu kita lihat, mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kenyamanan kita itu jauh lebih penting. Banyak orang bilang, aku melayani, tapi kalau capek dikit langsung stop. Yesus tidak demikian. Pelayanan sejati tetap melayani walaupun kita sendiri sedang berduka karena ada orang yang lebih membutuhkan dari masalah kita. Kasih Yesus tersentuh jiwanya dan ia menyembuhkan mereka yang dalam keadaan yang sakit. Yesus tidak cuma khotbah, bertobatlah, juga ia sembuhkan yang dalam keadaan sakit. Dia tidak cuma peduli orang rohani, dia juga peduli jasmani, mereka yang lapar dan yang juga sedang sakit atau terluka. Hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah kabar baik adalah tindakan kasih. Bisa kita bilang Tuhan berkati, tapi tidak mau menolong orang yang sedang mengalami kesusahan atau kelaparan. Melalui ayat ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa melayani tidak cukup hanya kata-kata, tapi kita mempraktikkan bagaimana kasih Tuhan itu di dalam
melayani di tempat kita, di kelompok kita, atau di tempat di mana kita ada. Kita layani melalui doa dan firman dan juga uluran tangan. Itulah firman Tuhan pada malam ini yang meneguhkan menolong kita, biarlah menjadi berkat dalam kehidupan saudara sebelum tidur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Salam.